Halo teman-teman, nama saya Maiko dari kelas 8E nomor urut 23. Pada video kali ini saya akan membuat video dalam bentuk slideshow mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Eropa. Perlawanan yang pertama adalah perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku antara lain berkobar di Pulau Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulesian atau Patimura pada tahun 1817. Saat itu, benteng Dusstede berhasil dihancurkan oleh pasukan Maluku. Presiden Belanda yang bernama Van den Berg terbunuh dalam peristiwa itu. Belanda pun mendatangkan pasukan tambahan dari Ambon. Namun pasukan ini juga berhasil dikalahkan. Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Maluku diblokade oleh Belanda. Mereka mengerahkan pasukannya demikian besar satu persatu wilayah di pulau itu jatuh ke tangan Belanda setelah perlawanan yang dahsyat. Ratusan orang gugur dalam pertempuran dan Patimura pun akhirnya berhasil ditangkap oleh Belanda. Pemimpin perlawanan kemudian digantikan oleh Martha Christina Tiahahu, seorang pejuang perempuan. Sayangnya ia juga ditangkap ketika dalam perjalanan menuju tempat pengasingan di Pulau Jawa. Ia pun meninggal dunia. Akibat pemberontakan ini, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan ketat. Rakyat Maluku, terutama rakyat Saparua, dihukum berat. Monopoli rempah-rempah dan pun diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Perlawanan rakyat yang kedua adalah perlawanan rakyat Jawa. Perlawanan rakyat Jawa antara lain ketika Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Perlawanan ini dibantu oleh Sentot Alibasya, Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, dan Pangeran Mangkubumi. Pada pertempuran awal, Pangeran Diponegoro memperoleh kemenangan. Hal ini disebabkan sebagian tentara Belanda dikerahkan untuk memadamkan perlawanan di luar Jawa. Selain itu, pasukan Pangeran Diponegoro memiliki semangat yang tinggi untuk mengusir Belanda. Untuk menghadapi pasukan Diponegoro, Belanda melakukan strategi untuk memperlemah kekuatan musuh. Mereka mengangkat kembali Sultan Sepuh atau Hamengkubuwono II. Ini bertujuan agar para bangsawan yang membantu Diponegoro kembali ke istana. Siasat ini gagal karena Sultan Sepuh tidak lama kemudian meninggal. Untuk mempersempit ruang gerak Diponegoro, Jenderal de Kock menciptakan strategi benteng Stelsel. Dengan cara ini, daerah Diponegoro semakin sempit. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal de Kock di Magelang. Jenderal de Kock berjanji bahwa jika perundingan gagal, Pangeran Diponegoro bebas kembali ke markasnya. Namun de Kock berkhianat. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Setelah itu dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya.